Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi bersama saya Ainia Siregar. Saya merupakan seorang mahasiswa dengan jurusan Ekonomi Pembangunan, yang mana pada kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Seperti yang terjadi krisis moneter yang terjadi tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Kemudian hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilannya Bank Muamalat Indonesia melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah. Dan pada krisis keuangan tahun 2008, Bank Muamalat Indonesia bahkan mampu memperoleh laba sebesar 300 miliar lebih. Baiklah, selanjutnya praktik perbankan di zaman Rasulullah SAW. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, melayani jasa keuangan lainnya. Ketiga fungsi utama tersebut merupakan fungsi utama dari bank konvensional yang menggunakan sistem bunga atau riba dalam kegiatan operasionalnya. Namun, bank syariah memiliki 4 fungsi dalam kegiatan operasionalnya, selain dari ketiga fungsi utama di atas. Satu fungsi utama lainnya yang ada pada bank syariah adalah fungsi sosial, yaitu dalam bentuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah, serta penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan atau qardul hasan. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariat telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Yaitu Rasulullah SAW dan Khadijah pernah mempraktikkan akad mudharabah semasa hidup mereka. Khadijah bertindak sebagai sahibul mal dan Rasulullah SAW bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dana tersebut dikelola oleh Rasulullah dalam bentuk usaha perdagangan. Setelah Rasulullah SAW memperoleh hasil dari usahanya, maka Rasulullah akan memberikan bagi hasil kepada Khadijah sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga perbankan belum ada pada masa Rasulullah SAW. Namun praktik perbankan secara individu telah menjadi tradisi umat Islam. Oke, kemudian kita dapat melihat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama itu dari segi falsafahnya. Jika di bank Islam itu tidak berdasarkan bunga spekulasi dan ketidakjelasan. Namun di bank konvensional itu berdasarkan atas bunga. Lalu dari segi operasionalnya, bank Islam dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Dan di bank konvensional, dana masyarakat itu berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Kemudian penyaluran dana pada usaha yang halal dan menguntungkan. Jika di bank konvensional, penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halalnya itu tidak menjadi pertimbangan utama. Kemudian perbedaan berdasarkan aspek sosialnya. Jika bank Islam dinyatakan secara tegas, dana eksplisit dalam visi dan misi, jika di bank konvensional itu tidak ditegaskan secara eksplisit. Dan yang terakhir itu dari perbedaan organisasinya, yang mana bank Islam harus memiliki dewan pengawas syariah, yang di bank konvensional dia itu tidak memiliki DPS. Sejarah berdirinya bank syariah. Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah. Misalnya ada Anwar Quraisy, Naim Siddiqi, Mahmud Ahmad. Kemudian yang lebih terperinci itu gagasan ditulis oleh Maududi, kemudian oleh Muhammad Hamidullah yang ditulis pada tahun 1904, 1905, 57, dan 1962 bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam. Perbankan yang mulanya hanya ada di Eropa
kemudian menyebar ke Asia Barat sejalan dengan perkembangan daerah-daerah jajahan. Maka perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahan mereka. Sejarah perkembangan bank syariah modern itu tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional. Lalu habis itu berdirinya Mid-Gamar Local Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najjar. Secara kolektif, berdirinya bank syariah di tingkat internasional itu muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta konferensi yang memutuskan beberapa hal. Yang pertama itu tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram. Dan yang kedua, diusulkan supaya dibentuknya suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin. Kemudian yang ketiga, sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat. Perkembangan bank syariah semula memang banyak diragukan sebab yang pertama, banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga atau interest free adalah suatu yang tak mungkin dan tidak lazim. Yang kedua, adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di lain pihak, bank Islam adalah salah satu alternatif sistem ekonomi Islam. Untuk lebih mempermudah berkembangnya bank syariah di negara-negara muslim, perlu adanya usaha-usaha bersama di antara negara muslim. Maka pada bulan Desember 1970 pada sidang Menteri Luar Negeri, negara-negara Organisasi Konferensi Islam atau OKI di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengajukan beberapa proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang pendirian bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan dan proposal pendirian Federasi Bank Islam dikaji para ahli dari 18 negara Islam pada sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya. Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Pada bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan pendirian bank syariah. Rancangan pendirian bank syariah tersebut berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibahas pada pertemuan kedua Mei 1974. Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah ini disetujui rencangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau IDB dengan modal 12 miliar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR IMF. Kemudian berdirinya IDB ini memotivasi negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Kemudian pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariahnya. Hal tersebut tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk-produk bank syariah. Misalnya saja ada Islamic Window di Malaysia, The Islamic Transaction di cabang Bank Mesir, dan The Islamic Service di cabang-cabang Bank Perdagangan Arab Saudi. Sementara itu Citibank mendirikan City Islamic Investment Bank pada tahun 1996 di Bahrain yang merupakan wholly owned subsidiary. Perkembangan bank syariah di Indonesia. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan atau LSIK dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat realisasinya ide ini. Yang pertama itu adalah operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur.
Lalu yang kedua, konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis yang merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah. Lalu yang ketiga, masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. Lalu akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988 di saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober atau Pakto yang berisi liberasi industri perbankan. Lalu Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Kemudian diikuti dengan terbentuknya Bank Kreditan Rakyat Syariah atau BPRS dan Baitul Mal Watermail atau BMT. Tahun 1998 muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan yang pertama memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Lalu yang kedua, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan kooperatif. Dan tanggal 16 Juli 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disahkan, yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional. Dan yang terakhir, PBI yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kemudian di sini kita melihat mengenai tabel perkembangan kelembagaan dan kinerja perbankan syariah di Indonesia, yang mana perkembangannya ini semakin menunjukkan keunggulannya dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan perbankan syariah dari segi lembagannya selalu mengalami peningkatan. Walaupun peningkatannya itu perlahan, namun pertumbuhan yang paling pesat terjadi pada tahun 2008 sampai dengan 2013 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jika dilihat dari jumlah unit usaha di Indonesia, tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 mengalami perbankan syariah juga selalu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan jumlah bank pembiayaan rakyat syariah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2000 sampai dengan 2014. Faktor pendukung perkembangan perbankan syariah. Jadi ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama itu adalah ekspansi jaringan kantor perbankan syariah. Mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan nasabah dalam membuka rekening di bank syariah. Dan yang kedua, gencarnya program edukasi dan sosialisasi. Ini pastinya ya. Lalu yang selanjutnya, upaya peningkatan kualitas layanan atau service excellent perbankan syariah agar dapat disejajarkan dengan layanan perbankan konvensional. Dan yang terakhir, pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah. Suatu yang hidup ataupun berkembang pasti yang mengalami namanya cobaan ataupun tantangan. Begitu juga dengan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan pengembangan perbankan syariah itu ada 3 di sini ya. Yang pertama itu adalah pemenuhan gap sumber daya insani, baik secara kualitas maupun kuantitas. Lalu inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Perkembangan praktik perbankan syariah di Indonesia dari berbagai aspeknya telah menunjukkan catatan pertumbuhan, baik dari sisi jumlah bank umum syariah, jumlah unit usaha syariah, jumlah BPRS, beserta dengan jaringan kantornya, jumlah DPK dan jumlah pembiayaan yang disalurkan, serta jumlah aset yang cukup menggembirakan. Namun perkembangan tersebut tidak luput dari berbagai faktor pendukung dan tantangan di atas. Dan hal ini menunjukkan bahwa upaya keras dari seluruh stakeholder industri keuangan syariah sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Perlu keterpaduan langkah daripada para praktisi akademisi maupun asosiasi agar pengembangan menjadi lebih efektif.
Untuk itu, peran semua pihak, baik pemerintah, ulama, IAIA, akademisi, dan masyarakat dalam mempelopori dan mendorong keterpaduan langkah untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sangat diperlukan, sehingga industri keuangan syariah nasional semakin berkualitas, berkembang secara berkelanjutan, dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global. Finally, berakhir juga pembahasan kita mengenai perkembangan perbankan syariah yang di Indonesia. Saya Inia Siregar, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.